Sebelumnya saya rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Puji syukur tidak lupa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kita kembali kuliah lagi dan berada di bulan Ramadan yang penuh berkah. Di akhir Ramadan ini ada yang sudah 25, ada yang 24 puasanya. Sudah sebentar lagi akan berlebaran. Mudah-mudahan sukses puasanya, khususnya bagi umat Islam. Mahasiswa, mahasiswi, dosen, staf yang Islam mudah-mudahan berhasil mencapai derajat takwa. Allakum tatakun. Amin, Salawat amin dan ya Allah. salam Amin ya Allah. kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Iya, saya lanjut membuka link Classroom. Sini ada absen perkuliahan ke-6 dengan absen dengan ketik nama mahasiswa dan NPM di komentar kelas. Oh, itu kelas B, kelas A. Sekarang kelas B. Ya, absennya sudah jadi di Classroom, tinggal ketik nama dan NPM. Nah, di sini juga ada link video perkuliahan tahun lalu, ada rekamannya, ada evaluasi pembelajaran, bisa diisi mahasiswa, ada tugas. Kalau kuliah ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi 6. Nah, di sini ada tugasnya. Ini profil mahasiswa, nama, NPM, kelas, dan seterusnya. Kemudian soal. Jelaskan karakteristik arus lalu lintas. Jelaskan juga di sini karakteristik primer dalam arus lalu lintas. Nah, sudah ada ini. Karakteristiknya volume, kecepatan, kepadatan. Kemudian jelaskan juga karakteristik sekunder dalam arus lalu lintas. Nah, ada juga ini jarak antara. Kemudian jelaskan karakteristik volume lalu lintas dan apa yang Anda bisa ambil karakter dari Nabi Lut alaihissalam. Ini materi kita berbasis pengembangan karakter. Ya, jadi
Materinya materi 06. Materi kuliah rekayasa lalu lintas. Pada pertemuan ini pembahasannya dasar teori arus lalu lintas. Nah, di sini kita bahas karakteristik arus lalu lintas. Mana karakteristik arus lalu lintas menjelaskan ciri arus lalu lintas secara kualitatif maupun kuantitatif dalam kaitannya dengan kecepatan, besarnya arus, dan kepadasan lalu lintas, serta hubungannya dengan waktu maupun jenis kendaraan yang menggunakan ruas jalan. Karakteristik primer ini ada 3. Volume, yaitu jumlah kendaraan yang melalui satu titik ya dalam satuan waktu. Jadi volumenya dihitung jumlah kendaraan per hari atau per jam. Q sama dengan 1 per H. Kecepatan, nah, perubahan jarak dibagi dengan waktu. V dx per dt. Kepadatan, yaitu rata-rata jumlah kendaraan per satuan panjang jalan. K sama dengan N per L atau K 1 per S. Kemudian karakteristik sekunder, yang terpenting adalah jarak antara. Pembahasan karakteristik sekunder. Ada 2 parameter dari jarak antara, yaitu waktu antara kendaraan, time headway, waktu antara kendaraan rata-rata, 1 per volume, dan jarak antara kendaraan, space headway. Time headway, waktu antara kendaraan, space headway, jarak antara kendaraan. Jarak antara kendaraan rata-rata, 1 per kepadatan. Berikutnya karakteristik volume lalu lintas. Nah, volume lalu lintas pada jalan itu bervariasi. Tergantung volume total 2 arah lalu lintas, volume harian atau volume bulanan, ada juga volume tahunan, berapa jumlahnya, dan pada komposisi kendaraan. Jumlah kendaraannya, komposisi berarti ada sepeda motor, ada truk, ada bis, ada mobil pribadi, dan seterusnya. Jenis kendaraan mulai dari kendaraan kecil sampai besar. Kendaraan besar seperti bus dan mobil barang, ini perlu jalan yang lebar. Jari-jari kelengkungan di tikungan, dan di tikungan ini harus lebih besar dari pelebaran di tikungan. Dan kebebasan vertikal yang lebih besar. Jadi biasanya lebar jalannya itu lebih besar harusnya di tikungan, karena berbelok. Untuk mendesain jalan dengan kapasitas yang memadai, nah, volume lalu lintas yang diperkirakan akan menggunakan jalan harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi berapa volume kendaraan yang lewat. Sebagai langkah awal, maka volume lalu lintas yang ada harus ditentukan dan dianalisis. Volume lalu lintas itu punya ciri yang berbeda menurut waktu. Ada variasi harian, ada variasi jaman, ini ya, variasi harian. Ini arus lalu lintas bervariasi sesuai hari dalam minggu. Jadi bervariasi orang melakukan perjalanan dalam 1 minggu, 1 pekan. Jadi alasan utama terjadi variasi harian karena hari Minggu, hari libur, toko dan kantor tutup. Kampus juga ya. Hari keagamaan, hari pasar, cuaca, siklus perjalanan, angkutan barang yang lebih dari 1 hari. Dengan demikian, jalan perkotaan akan terus sibuk selama 6 hari, dan di jalan antar kota akan menjadi sibuk di hari Sabtu dan Minggu sore. Jadi berbeda-beda setiap daerah, ada yang ramai Senin sampai Sabtu atau Jumat, sedangkan Sabtu Minggu sepi. Ada juga terbalik, Sabtu Minggu yang
ramai, Senin sampai Sabtu agak kurang. Tergantung aktivitas masing-masing daerah. Variasi zaman ini volume lalu lintas umumnya rendah pada malam hari, tapi meningkat cepat sewaktu orang sudah mulai pergi bekerja. Di pagi sudah mulai jumlah volumenya meningkat. Itu di perkotaan biasa. Nah, banyak yang pergi ke tempat kerja, banyak ke sekolah, banyak ke kampus. Arus lalu lintas puncak pada ini merupakan permintaan, ya, arus lalu lintas. Merupakan permintaan maksimum pada jaringan jalan. Tidak ada arus puncak, ya. Bisa lebih lama atau lebih pendek dari 1 jam, sejam. Nah, karakteristik arus puncak itu disurvei. Diambil waktunya 5 sampai 15 detik. Saya pernah mensurvei itu sekitar 55 menit. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Dan juga sampai malam. Itu bisa diambil datanya dan didapatkan jam berapa jam puncak kendaraan. Dari data itu saya dapatkan pagi hari jam puncak dengan sore hari. Nah, di situ jumlah yang paling banyak kendaraan. Tapi tergantung masing-masing daerah. Nah, itu data diambil langsung dari lapangan di jalan. Dengan membuat tabel, pengambilan data, jenis kendaraan, nama-nama kendaraan, kemudian diambil datanya. Sehingga didapatkan volume berapa jumlah kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Ada juga variasi bulanan ini. Sebab utamanya variasi lalu lintas bulanan yaitu adanya perbedaan musim. Seperti saat liburan, misalnya nanti ini menjelang Lebaran Idul Fitri, nanti juga Idul Adha, musim panen atau yang lainnya. Variasi bulanan. Variasi arah ini, variasi arah lalu lintas dalam satu hari pada masing-masing arah itu biasanya sama besar. Tetapi kalau dilihat pada waktu-waktu tertentu, misalnya jam sibuk, banyak orang akan melakukan perjalanan dalam satu arah. Demikian juga pada daerah-daerah wisata atau pada saat upacara keagamaan. Nah, terjadi hal seperti ini. Dan akan kembali lagi pada akhir masa liburan tersebut. Nah, berikutnya distribusi lajur. Ini kalau 2 atau lebih lajur lintas tersedia pada arah yang sama, maka distribusi kendaraan pada masing-masing lajur tersebut akan tergantung dan volume, kecepatan, dan proporsi dari kendaraan yang bergerak lambat, dan seterusnya. Nah, pengemudi yang menggunakan lajur pinggir cenderung untuk mengemudikan kendaraannya lebih lambat. Ya, sebelah kiri itu biasanya lambat. Kalau di Arab, ya, sebelah kanan. Terbalik, ya. Standar jalan dan aturan dan perundangan lalu lintas mungkin akan dapat mengatur pengemudi untuk mengemudikan lajur kiri, sedangkan lajur kanan hanya untuk menyiap. Indonesia kan di kiri yang lambat. Sebelah kanan dia melaju. Nah, kendaraan lambat mungkin dengan sendirinya akan mendapatkan hambatan dalam memilih lajur. Nah, semua faktor ini bisa mengurangi kapasitas potensi jalan. Kemudian berikutnya meringkas dan membandingkan volume lalu lintas. Guna arus lalu lintas harus analisis disajikan menurut standar tertentu, dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, perlu diambil datanya terus setiap tahun sehingga ditahu jumlah volume kendaraan. Di daerah perkotaan, volume lalu lintas per jam digunakan untuk keperluan desain. Karena volume ini jauh lebih besar daripada volume pada waktu lainnya dalam sehari. Dan saat itu variasi arah besar juga terjadi. Lalu lintas harian rata-rata tahunan LHRT. Ada 2 tahapan yang perlu dilakukan menentukan LHRT. Ya, satu program pencacahan sifatnya menyeluruh selama setahun
untuk menentukan arah lalu lintas rata-rata harian dan faktor variasi harian dan bulan. Hal ini harus ditunjang oleh sekurang-kurangnya 1 hari pencacahan lalu lintas terklasifikasi. Classified count dengan maksud untuk menyediakan pertama data klasifikasi kendaraan. Bagaimana kendaraan yang berbeda, yang bervariasi itu lewat di survei yang ambil datanya. Kendaraan apa saja yang lewat. Sepeda motor, bis, kendaraan pribadi, truk, bisa diambil. Survei. Kemudian pengecekan keakuratan dan alat pencatat lalu lintas mekanis. Setelah pengecekan, lalu analisis terhadap kondisi yang luar biasa dari pencacahan volume lalu lintas. Untuk pencacahan lanjutan kemudian bisa dilakukan tahun-tahun berikutnya dengan frekuensi lebih sedikit. Atau untuk periode waktu yang lebih pendek. Pencacahan lanjutan kemudian dapat dikonversikan menjadi LHRT dengan menggunakan faktor variasi. Berikutnya volume jam perencanaan VJP ini sepanjang tahun akan terdapat 1 jam, ya, di mana volume lalu lintas tertinggi. Hal ini disebut volume jam tersibuk dalam 1 tahun. Ini bisa diambil datanya dan didapatkan volume jam tersibuk dalam 1 tahun. Kemudian klasifikasi kendaraan. Jenis kendaraan ini merupakan faktor penting dalam mendesain jalan. Pencacahan terklasifikasi biasanya membedakan sampai 20 kelas kendaraan. Tergantung dari tujuannya, maka hasil dari survei terklasifikasi ini dapat dikombinasikan dalam kategori kelas kendaraan yang lebih diinginkan. Ada kombinasi tipikal, yaitu berat kendaraan, terutama berat sumbu kendaraan. Pembagiannya berdasarkan atas kendaraan ringan, kendaraan sedang, dan kendaraan berat. Kemudian dimensi kendaraan. Dimensi atau ukurannya. Nah, ini menentukan lebar lajur dan radius belokan. Karena berbeda-beda lebar dan panjang kendaraan serta tingginya. Ini berkaitan dengan lebar jalan, ya. Lebar belokan. Karakteristik kecepatan kendaraan, percepatan dan pengereman ini untuk menentukan kapasitas jalan. Pembagiannya berdasarkan atas kendaraan tidak bermotor, bermotor kecil, sedang, dan kendaraan besar. Kemudian penggunaan kendaraan, ini klasifikasinya angkutan pribadi atau umumnya mobil, angkutan umum penumpang, biasanya bus, dan angkutan barang, ini umumnya truk. Nah, satuan mobil penumpang, setiap jenis kendaraan punya karakteristik pergerakan yang berbeda. Nah, dimensi, kecepatan, percepatan, maupun kemampuan manuver masing-masing tipe kendaraan berbeda. Tetap berpengaruh terhadap geometri jalan. Karena itu digunakan satu satuan, ini bisa dipakai dalam perencanaan lalu lintas. Disebut SMP, Satuan Mobil Penumpang. Nah, ini SMP untuk berbagai kendaraan. Ya, mobil, penumpang, kendaraan roda 3, sepeda motor, sampai bis besar. Ini sudah ada faktor SMP-nya untuk di ruas dan persimpangan. Ada yang sama dan ada yang beda. Dari angka 1 ada 0,8, ada 0,3, ada 1,5, 1 ada 2,5, ya ada 2, ada 1,8. Nah, masing-masing sudah ada SMP-nya. Penyajian hasil data arus lalu lintas yang didapat dari survei, ya, ambil langsung datanya di lapangan, di jalan, survei pencacahan lalu lintas, terklasifikasi ini dapat disajikan dalam satuan kendaraan atau SMP, Satuan Mobil Penumpang. Nah, nilai SMP akan bervariasi sesuai dengan situasi yang berbeda. Data arus lalu lintas harus disajikan dalam satuan kendaraan dan jenisnya. Dan kemudian jika diperlukan, dikonversi ke dalam SMP pada tahap desain. Data arus lalu lintas
dapat disajikan sebagai volume total 2 arah, 1 lajur, atau volume pergerakan membelok. Nah, data ini harus diringkas berdasarkan hari atau jam. Dengan begitu banyaknya kemungkinan penyajian data, maka penting jenis data dan sumbernya harus dicantumkan secara tepat. Jadi ini akan bisa diketahui lebih mendalam kalau mahasiswa mengambil data di jalan. Jadi akan bisa kemudian menganalisis data tersebut. Cara penyajian hasil yang umum. Nah ini, ya, ada peta arus lalu lintas, kemudian memperlihatkan volume, ya, volume kendaraan menggunakan garis yang ketebalannya sebanding dengan besarnya volume. Diagram arus persimpangan ini memperlihatkan arah dan volume dan semua pergerakan membelok pada persimpangan. Jadi dibentuk dalam bentuk diagram. Grafik, ya, grafik. Ada grafik histogram arus lintas. Ini menunjukkan variasi arus lalu lintas per jam, harian dan bulanan. Dapat mudah diperlihatkan dalam satu grafik. Ini berbentuk histogram. Ada grafik kecenderungan. Nah, ini grafik-grafik dibuat dari data yang diambil di jalan. Didapatkan grafik jadi grafik kecenderungan. Nah, ini akan memperlihatkan perubahan volume dalam periode beberapa tahun. Ada juga grafik kue, perlihatkan persentase setiap jenis kendaraan. Ada tabel ringkasan, meringkas data arus lalu lintas berupa LHR, arus jam sibuk, hasil pencacahan terklasifikasi, dan sebagainya menurut waktu yang berbeda. Nah, ini bisa jadi tugas akhir ini, skripsi. Nah, diambil datanya, dianalisis, jadi hasil penelitian. Pertumbuhan kecelakaan, kecenderungan dan peramalan. Nah, pertumbuhan volume lalu lintas tahunan ini merupakan kombinasi dan dua buah faktor dasar utama, ya, pertumbuhan volume, yaitu peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan variasi jarak perjalanan di samping beberapa faktor minor lainnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini di jalan dapat dianalisis dan jumlah kendaraan yang terdaftar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Ya, pasti akan meningkat jumlah kendaraannya. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat, ini memungkinkan lebih banyak kendaraan, dan kendaraan mewah bisa dibeli, banyak uang. Kemudian pembangunan umum negara, artinya makin banyak bisnis, meningkat kebutuhan untuk mengangkut barang, karena itu timbul tekanan untuk meningkatkan jalan. Variasi jarak perjalanan, variasi jarak tempuh kendaraan selama tahun tertentu bisa dihitung dari data penjualan bahan bakar bensin dan solar, atau dengan melakukan penelitian terhadap penggunaan kendaraan. Dengan berkembangnya ekonomi negara, pola perdagangan akan berubah. Demikian juga kebutuhan akan angkutan. Nah, ini tercermin dari nilai kilometer perjalanan yang ditempuh kendaraan selama setahun. Nah, bisa dilihat di kendaraannya. Nah, ini konsepnya. Peningkatan kepemilikan kendaraan ini akan berpengaruh juga pada lingkungan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemacetan. Nah, ini masalah lalu lintas, penurunan kecepatan, daya tarik, ini peningkatan biaya operasi kendaraan. Akan terjadi penurunan peran angkutan umum, karena banyak mobil pribadi. Ini sekelumit permasalahan dari lalu lintas. Peramalan lalu lintas yang sederhana ini dilakukan dengan menaksir arus lalu lintas berdasarkan kecenderungan data historis. Lalu lintas yang ada, arus lalu lintasnya dianalisis, disajikan sebagai LHRT dan VJP, volume jam perencanaan.
Dan perencanaan pemilihannya tergantung pada besarnya proyek, biaya, dan panjang umur efektif dan rencana tersebut. Ada 4 metode umum digunakan untuk penentuan garis lurus kecenderungan rata-rata, yaitu dengan tangan, semi rata-rata, ketiga rata-rata bergerak, dan rata-rata terkecil. Least square. Peramalan kecenderungan di masa datang, ya, ini bisa ditetapkan dari historis. Ya, proses memerlukan data memang untuk meramal jangka pendek yang akurat. Ya, perlu data-data sebelumnya dan akan menghasilkan ekstrapolasi. Terakhir ini lalu lintas, kembangan, bangkitan, dan alihan. Ya. Jadi lalu lintas kembangan terjadi karena adanya perkembangan lahan terletak sekitar jalan yang ditingkatkan. Lalu lintas bangkitan yaitu perjalanan tambahan yang dilakukan dari tata guna lahan yang ada dan peningkatan dilakukan terhadap suatu jalan. Dan telah membuat jalan tersebut menjadi lebih menarik bagi orang yang melakukan perjalanan. Tidak ada bangkitan, ya. Ada bangkitan, ada tarikan kembangan. Ya, demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Kita akhiri mengucapkan hamdalah untuk materi karakter. Anda bisa bahasa kisah Nabi Lot di materi karakter, ya. Di situ Anda bisa jawab tentang apa yang bisa Anda ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Karakter pelajaran yang baik tentunya. Akhirnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.